menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safda Rida Syukurillah dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devi Andriasari dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menimbang bahwa saksi Safda Rida Syukurillah adalah suami dari terdakwa Devi Andriasari dan seterusnya dianggap dibacakan uang tersebut digunakan oleh suami terdakwa untuk modal awal, pembukaan cabang usaha dan lain-lain. Ada 6 pembukaan cabang usaha. Menimbang bahwa emas palsu dibeli oleh saksi Safda Rida Syukurillah di daerah pajak Sambu, yaitu berupa titanium seharga antara 300.000 sampai dengan 400.000 tergantung item yang dibeli untuk jaminan gadai. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan suami terdakwa yaitu Safda Rida Syukurillah atas pinjaman gadai kredit cepat aman dengan menggunakan perhiasan imitasi dengan pencairan uang seolah-olah pinjamannya seharga emas. Menimbang bahwa memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa jelas menyebabkan kerugian negara. Kerugian negara belum dikembalikan seluruhnya. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. Satu, menyatakan Devi Andriasari tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Devi Andriasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devi Andriasari dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda 50 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar. 1. Menyatakan terdakwa Safda Rida Syukurillah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Safda Rida Syukurillah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Kami ulangi, dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safda Rida Syukurillah dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. Denda 50 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menjatuhkan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.336.228 rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar akan
maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa pidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, yaitu 7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 8. Menyatakan barang bukti sama dengan tuntutan. 9. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim tanggal 25 Februari 2022 oleh majelis hakim, dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh majelis hakim yang bersangkutan. Jadi sudah kita bisa bacakan walaupun tidak secara utuh ya, namun pertimbangannya ada dalam putusan. Terhadap putusan tersebut, baik Safdarida Syukurillah Devi Andriasari maupun penuntut umum ya, mempunyai hak yang sama untuk menyatakan menerima, menolak dengan mengajukan upaya hukum yang tersedia berupa upaya hukum banding atau berpikir-pikir selama 7 hari.